Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum dua termodinamika dan mesin kalor. Nah, misalkan ada sebuah sistem yang mengalami proses seperti digambarkan pada diagram berikut. Sistem mengalami 4 proses dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Nah, di sini terlihat sistem setelah mengalami 4 proses kembali ke keadaan semula. Ya, kalau di titik A ini tekanannya 2000 Pascal, volumenya 0,1 meter kubik, dan temperaturnya TA. Setelah mengalami 4 proses, dia kembali ke tekanan, volume, dan temperatur semula. Nah, kalau seperti ini berarti kita katakan bahwa sistem melakukan satu siklus. Ya. Kita akan menghitung berapa energi dalam, usaha, dan kalor yang berpindah untuk masing-masing proses. Ya, kita mulai dari proses pertama, dari proses A ke B. Nah, di sini kita hitung. Ini prosesnya berlangsung secara isobarik. Berarti yang namanya energi dalam, misalkan sistemnya ini merupakan gas ideal monoatomik, berarti energi dalamnya bisa dicari dengan hubungan delta U sama dengan 3/2 NR delta T, yang berarti sama dengan 3/2 P kali delta V. Kalau kita cari ini sama dengan P-nya adalah 2000, delta V-nya berarti dari 0,2 dikurang 0,1, ini berarti sama dengan 300 Joule. Kita tuliskan di sini delta U AB sama dengan 300 Joule. Kemudian usaha yang dilakukan selama proses AB. Nah, usaha untuk proses yang berlangsung isobarik bisa dicari lewat hubungan W sama dengan P kali delta V, yang kalau kita masukkan nilainya berarti 2000 kali 0,2 kurang 0,1. Nah, ini berarti sama dengan 200 Joule. Kita tuliskan di sini WAB sama dengan 200 Joule. Kemudian untuk kalor yang diserap selama proses AB, kita tahu bahwa karena delta U sama dengan Q min W, berarti Q sama dengan delta U tambah W. Delta U-nya sudah dicari 300, W-nya sudah dicari 200, berarti Q-nya adalah 500 Joule. Kita tuliskan QAB sama dengan 500 Joule. Sekarang kita hitung untuk proses yang kedua, yaitu proses dari B ke C. Nah, proses dari B ke C ini berlangsung secara isohorik. Volumenya tetap, berarti perubahan energi dalamnya selalu bisa dicari lewat hubungan delta U sama dengan 3/2 NR delta T, yang berarti sama dengan 3/2 delta P kali V, ya, untuk proses isohorik. Kita masukkan nilainya, 3/2 delta P-nya, P akhir kurang P awal, berarti 1000 dikurang 2000, ya, kali volumenya 0,2. Nah, ini berarti sama dengan minus 300 Joule. Ya, berarti ada penurunan energi dalam sebesar 300 Joule. Kita tuliskan di sini delta UBC sama dengan min 300 Joule. Kemudian bagaimana dengan usaha? Nah, karena prosesnya berlangsung isohorik, tidak ada perubahan volume, berarti usahanya sama dengan 0. Ya, kita tuliskan WBC sama dengan 0. Dan kalor selama proses BC ini, karena delta U sama dengan Q min W, berarti sama dengan Q min 0, usahanya 0, berarti Q sama dengan delta U.
sama dengan min 300 ya. Nah, berarti ada kalor yang dilepaskan sistem ke lingkungan sebesar 300 Joule. Kita tuliskan QBC sama dengan min 300 Joule. Lanjut kita cari untuk proses CD. Nah, untuk proses dari C ke D, kalau kita lihat ini adalah proses yang berlangsung isobarik. Nah, berarti energi dalamnya delta UCD selalu bisa dicari lewat hubungan 3/2 NR delta T, yang berarti sama dengan 3/2 P kali delta V. Nah, ini sama dengan 3/2 P-nya 1000. Delta V-nya dari volume akhir ke volume awal, berarti 0,1 dikurang 0,2. Ya, nah, ini kalau dicari besarnya sama dengan min 150 Joule. Ya. Kita tuliskan di sini. Berarti delta U CD sama dengan min 150 Joule. Kemudian untuk usahanya, pada proses CD, berarti usaha bisa dicari lewat hubungan W sama dengan P kali delta V. P-nya adalah 1000. Delta V-nya volume akhir dikurang volume awal. Ini berarti sama dengan min 100 Joule. Ya, berarti lingkungan yang melakukan usaha terhadap sistem. Kita tuliskan di sini. WCD sama dengan min 100 Joule. Nah, terakhir, kalor pada proses CD ini bisa kita hitung. Delta U sama dengan Q min W, berarti Q sama dengan delta U tambah W. Delta U-nya min 150, W-nya min 100, berarti sama dengan min 250 Joule. Kita tuliskan QCD sama dengan min 250 Joule. Terakhir untuk proses DA, proses ini berlangsung secara isohorik. Energi dalamnya, perubahan energi dalamnya bisa dicari lewat hubungan 3/2 NR delta T, berarti sama dengan 3/2 delta P kali V, sama dengan 3/2 delta P-nya adalah 2000 kurang 1000, V-nya adalah 0,1. Nah, ini berarti hasilnya 150 Joule. Ya, kita tuliskan delta UDA sama dengan 150 Joule. Kemudian usaha yang dilakukan karena proses berlangsung isohorik, volumenya tetap, berarti WDA-nya ini sama dengan 0. Dan untuk kalornya, karena delta U sama dengan Q min W, W-nya 0, berarti Q sama dengan delta U. Ya, berarti ini sama dengan 150 Joule. Ya, kita tuliskan QDA sama dengan 150 Joule. QDA sama dengan 150 Joule. Nah, kalau kita hitung berapa perubahan energi dalam total delta U net selama proses satu siklus, berarti kalau kita jumlahkan ini berarti sama dengan delta UAB tambah delta UBC tambah delta UCD tambah delta UDA. Ini hasilnya akan sama dengan 300 min 300 tambah 150 dikurang 150. Ya, berarti sama dengan 0. Nah, ini sesuai dengan teori ya, karena dia dari proses A ke B,
B ke C, C ke D, D ke A. Terakhir, keadaannya kembali ke A, di mana temperaturnya sama-sama dengan TA, berarti energi dalamnya juga sama dengan semula. Karena energi dalam itu bergantung pada temperatur. Nah, jadi delta U netnya sama dengan 0. Ya. Bagaimana dengan usaha total yang dilakukan dalam satu siklus? W total. Yang kalau kita hitung berarti W total di sini sama dengan WAB tambah WBC tambah WCD tambah WDA. Ya, WAB-nya 200 tambah WBC 0 tambah WCD-nya min 100 tambah WDA-nya 0. Ya, kalau kita tuliskan berarti 200 tambah 0 tambah min 100 tambah 0. Nah, ini berarti sama dengan 100 Joule. Ya, kita tuliskan di sini W total sama dengan 100 Joule. Nah, jadi dalam satu siklus, sistem ini menghasilkan usaha sebesar 100 Joule. Dan itu kalau kita lihat berarti sama dengan luas daerah yang dibentuk siklus ini. Ya, kita tuliskan berarti W sama dengan luas daerah, ya. Luas daerah yang diarsir. Nah, bagaimana dengan total kalor yang diserap dalam satu siklus? Nah, total kalor yang diserap dalam satu siklus kita tulis sebagai Q net ini berarti sama dengan QAB tambah QBC tambah QCD tambah QDA. Ya, QAB-nya 500, QBC-nya min 300, QCD-nya min 250, QDA-nya 150. Yang ini kalau kita hitung berarti sama dengan 100, ya, sama dengan 100 Joule. Kita tuliskan di sini Q net sama dengan 100 Joule. Nah, di sini terlihat bahwa besar total kalor yang diserap sistem ini sama dengan besar usaha yang dilakukan sistem dalam satu siklus. Dan ini sesuai dengan hukum pertama termodinamika yang menyatakan delta U sama dengan Q min W, karena dalam satu siklus tidak ada perubahan energi dalamnya tetap, berarti delta U-nya sama dengan 0, berarti dalam satu siklus yang namanya W itu sama dengan Q net, ya. Nah, di sini ada perubahan energi kalor 100 Joule yang berubah menjadi usaha. Nah, inilah prinsip dari mesin kalor. Jadi mesin kalor itu adalah mesin yang mengubah energi kalor menjadi usaha. Ya, dalam contoh kita berarti ada energi kalor sebanyak 100 Joule yang berubah menjadi usaha. Kalor yang 100 Joule ini adalah Q net atau Q bersih, karena pada kenyataannya ada proses di mana sistem menyerap kalor, yaitu pada proses AB dan proses DA, ini yang bernilai positif, dan ada proses di mana sistem melepas kalor, yaitu proses BC dan CD, di mana Q-nya bernilai negatif. Nah, kalau kita hitung, berarti kalor yang diserap sistem kita beri nama Q-in, ini berarti sama dengan kalor pada proses AB 500 Joule tambah kalor pada proses DA 150 Joule. Berarti sama dengan 650 Joule. Sedangkan kalor yang dilepas sistem ini berarti pada proses BC dan CD berarti min 300 tambah 250. Ya, berarti kita tuliskan Q out-nya ketika sistem membuang kalor ini sama dengan min 300 min 250, berarti 550
Joule, ya, kalor yang dibuang sistem. Nah, di sini ada konsep yang perlu kita ketahui. Nah, inilah prinsip kerja dari mesin kalor. Mesin kalor adalah mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha, di mana pada mesin kalor, mesin menyerap kalor sebesar Q in, kemudian membuang kalor sebesar Q out. Nah, usaha yang dilakukan mesin berarti sama dengan selisih antara Q in dikurang Q out. Yang kalau pada contoh kita berarti Q in-nya 650 dikurang 550, ya berarti sama dengan 100 Joule. Nah, di sini ada konsep yang namanya efisiensi mesin, diberi lambang eta. Ya, eta atau efisiensi mesin ini sama dengan besar usaha mekanik yang dihasilkan mesin dibagi kalor yang masuk ke sistem. Ya. Yang kalau dalam contoh kita berarti ini sama dengan W-nya 100 Joule, kalor yang masuk itu 650, ya, kali 100%, ya. Nah, ini berarti sama dengan 15%. Ini berarti kali 100%, ya. Nah, di sini di contoh kita efisiensi yang dihasilkan itu sebesar 15%, dan ini nilai yang kecil, ya, berarti kita katakan mesin yang menghasilkan siklus seperti ini efisiensinya rendah. Kita ingin yang efisiensinya lebih tinggi. Nah, catatannya di sini adalah bahwa tidak mungkin menghasilkan mesin yang efisiensinya 100% dalam artian bisa mengubah seluruh kalor yang masuk menjadi usaha seluruhnya. Itu tidak mungkin, ya, karena dalam proses ini, proses satu siklus ini pasti ada kalor yang terbuang, Q out, ya. Nah, inilah salah satu versi dari hukum 2 termodinamika yang kalau kita tuliskan, tidak mungkin membuat mesin kalor yang dapat mengubah kalor yang masuk menjadi usaha seluruhnya. Dia tidak mungkin membuat mesin kalor yang efisiensinya 100%. Nah, ini adalah salah satu versi dari hukum 2 termodinamika. Ingat, ada versi-versi lain dari hukum 2 termodinamika. Nah, tentu saja siklus yang kita jadikan contoh ini yang terdiri dari 2 proses isobarik dan 2 proses isokorik ini hanyalah satu dari sekian banyak kemungkinan siklus yang mungkin dibuat, ya. Nah, dan ini bukan yang paling efisien. Kan ada bentuk siklus yang lain yang jauh berbeda dari ini yang akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar. Sekarang sebagai latihan, coba kerjakan soal berikut.